Shalom saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus. Salam jumpa bersama saya Mario Alphonse Romi Jowi, siswa seminari Pertus Van Diepen Aimas Sorong. Kali ini saya akan membawakan sebuah renungan yang terinspirasi dari Injil Matius pasal 5 ayat 7 sampai dengan 19. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, itu adalah kata-kata Tuhan Yesus sendiri yang dituliskan secara baik oleh Matius. Melalui sabdanya itu, Tuhan Yesus hendak menegaskan kepada kita bahwasanya dirinya datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapinya. Kata menggenapi dalam sabdanya itu memiliki arti yang sangat penting untuk kita renungkan pada kesempatan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata menggenapi memiliki arti yakni menambah supaya genap atau mencukupi. Yesus datang untuk memenuhi atau mencukupi apa yang belum tercukupkan. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kedatangan Tuhan Yesus ke dunia untuk menggenapi hukum Taurat, maka bisa dipastikan bahwa hukum Taurat sendiri belum genap atau masih ada kekurangan. Apakah benar demikian? Hukum Taurat merujuk kepada 5 kitab perjanjian lama. Hukum Taurat atau yang disebut juga dengan Torah berasal dari bahasa Ibrani yakni Yara, yang berarti memberi pengajaran, mengajarkan dan menunjukkan. Secara umum, Taurat atau Torah bisa juga diartikan sebagai instruksi. Memang, jika kita membaca perjanjian lama, maka kita akan banyak sekali menemukan perintah dan larangan. Perlu diakui pula bahwa Taurat atau Torah adalah salah satu kitab suci yang baik dan benar, sebab telah menjadi bacaan inspirasi hidup bagi setiap orang, bahkan daripadanya terlahir sejumlah agama yang hidup sampai saat ini. Sesuatu yang baik dan benar dari adanya Taurat atau Torah itu menjadi tidak sempurna karena melahirkan sikap hidup yang fanatik di kalangan kaum agamawan Yahudi pada waktu itu. Bahkan muncul sejumlah aturan hidup yang tidak manusiawi. Aturan dilihat sebagai aturan semata. Manusia yang melanggar aturan dilihat sebagai penjahat dan dihukum mati. Sementara aturan tersebut diciptakan oleh manusia yang pada dasarnya dangkal hati nuraninya. Saudara dan saudari terkasih dalam Kristus, kehadiran Tuhan Yesus di dunia bertujuan untuk menggenapi, sekaligus menyempurnakan Taurat itu. Pertanyaannya adalah, apakah ajaran Tuhan Yesus yang dijadikan sebagai penyempurna itu? Ajaran itu adalah kasih. Yesus memprioritaskan kasih lebih dari hukum. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah suatu hal yang terlihat lahiriah atau seremoni belaka, melainkan berasal dari hati. Kasih yang diajarkan Tuhan Yesus tidak serta-merta membuang segala bentuk aturan dan hukum yang sudah berlaku lama di tengah kehidupan manusia, melainkan mengarahkan kembali setiap hukum yang ada pada tujuan yang sesungguhnya. Sebab tidak sedikit korban yang dialami manusia, karena ada pihak yang dengan sengaja membelokkan tujuan, aturan dan hukum yang ada dari tujuan yang sesungguhnya, sebagaimana yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat terhadap umat yang mereka gembalai. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Kristus, kita adalah pengikut Tuhan Yesus. Dialah yang layak kita ikuti. Mari kita hidupi semangat kasih mengasihi di antara kita, agar hidup kita aman dan damai. Sekian.